semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Farhan Hardinata dengan NIM 2003 111102, Sally Anggraini dengan NIM 2003 113 645, Indra Mulyadi dengan NIM 2003 114 258, dan Nur Syafiatun Nada dengan NIM 2003 113 637. Dan pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Dan sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Supriyadi MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, berikut adalah materi pendidikan anti korupsi. Yang pertama ada pengertian korupsi, kedua bentuk-bentuk korupsi, ketiga faktor-faktor terjadinya korupsi, yang keempat dampak korupsi di Indonesia, yang kelima nilai dan prinsip anti korupsi, keenam upaya pemberantasan anti korupsi, dan yang terakhir peran dan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Baiklah, mari kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian korupsi. Jadi, korupsi berasal dari kata Latin corrumper, corruptio atau corruptus, yang kemudian diadopsi ke bahasa Belanda korupsi. Dan akhirnya dari bahasa Belanda terdapat penyesuaian ke istilah Indonesia menjadi korupsi, yang dapat diartikan sebagai penyimpangan dari kesucian, tindakan tak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, ataupun kecurangan. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun negeri, serta pihak lain yang terlibat baik secara tidak wajar dan tidak legal, yang telah menyalahgunakan kepercayaan publik untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Menurut Kumorotomo 1992, korupsi adalah penyelewengan tanggung jawab kepada masyarakat, dan secara faktual korupsi dapat berbentuk penggelapan, kecurangan, ataupun manipulasi. Korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan atau non-violence, dengan melibatkan unsur-unsur tipu muslihat atau guilt, ketidakjujuran atau deceit, dan penyembunyian suatu kenyataan atau concealment. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu bentuk-bentuk korupsi. Korupsi terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama ada penyuapan. Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang dengan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua ada penggelapan. Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, atau barang berharga. Yang ketiga ada pemerasan. Pemerasan berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna untuk membujuk seorang agar ingin bekerja sama. Yang keempat ada nepotisme. Kata nepotisme berasal dari kata Latin nepos yang berarti nephew atau keponakan. Nepotisme berarti memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan, bukan karena kemauannya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu faktor-faktor terjadinya korupsi. Nah, faktor-faktor terjadinya korupsi ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal yang pertama ada dari aspek perilaku individu yang bisa disebabkan oleh sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, serta gaya hidup yang konsumtif. Dan dari aspek sosial biasanya terjadi karena dorongan keluarga. Nah, untuk faktor eksternal yang pertama aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Di antaranya itu nilai-nilai di masyarakat yang kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah mereka sendiri. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah atau diberantas. Nah, dari aspek ekonomi biasanya dikarenakan pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan. Nah, masih faktor eksternal ada aspek organisasi, yaitu kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, kelemahan sistem pengendalian manajemen,
serta lemahnya pengawasan, serta dari aspek politis yaitu kurangnya kontrol sosial. Topik selanjutnya yaitu dampak-dampak korupsi di Indonesia. Dampak-dampak korupsi di Indonesia menyinggung beberapa aspek. Ada 6 aspek yang disinggung akibat adanya korupsi di Indonesia. Yang pertama yaitu aspek ekonomi. Korupsi di Indonesia memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap orang miskin, dengan 2 dampak yang saling bertautan satu sama lain. Yang pertama, dampak secara langsung yang dirasakan oleh orang miskin, dan yang kedua, dampak tidak langsung terhadap orang miskin, yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Ada beberapa dampak akibat adanya korupsi di bidang ekonomi. Yang pertama, penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, rendahnya kualitas barang dan jasa produksi bagi publik. Yang ketiga, menurunnya tingkat pendapatan suatu negara. Yang keempat, menurunnya kepercayaan dari para investor. Dan yang kelima, keterbelakangan perekonomian negara. Oke, selanjutnya adalah aspek sosial dan kemiskinan masyarakat. Korupsi tidak diragukan lagi dalam menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Ada beberapa dampak akibat adanya korupsi di Indonesia di bidang sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama, tingginya tingkat pengangguran. Yang kedua, terhambatnya dalam mengetaskan kemiskinan. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Dan yang keempat, kurangnya solidaritas sosial. Selanjutnya, aspek politik dan demokrasi. Birokrasi pemerintah merupakan sebuah kekuatan besar yang sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam korupsi ini, dapat melemahkan birokrasi sebagai tulang punggung negara. Singkatnya juga, korupsi menumbuhkan ketidakefisienan yang menyeluruh dalam birokrasi. Ada beberapa dampak akibat adanya korupsi Indonesia di bidang politik dan demokrasi. Yang pertama, hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Yang kedua, munculnya pemimpin yang korupsi. Dan yang ketiga, hancurnya kedaulatan rakyat. Selanjutnya adalah aspek penegakan hukum. Indonesia terkenal akan negara hukum. Dan dengan adanya korupsi ini, jelas sangat mengganggu sistem hukum yang ada di Indonesia. Berikut adalah dampak yang terjadi akibat adanya korupsi Indonesia di dalam bidang hukum. Yang pertama, adanya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum. Yang kedua, lambatnya proses hukum. Yang ketiga, hukum dapat dibeli. Yang keempat, sulitnya mendapatkan bukti. Dan yang kelima, kurangnya solidaritas antara para penegak hukum. Baiklah, selanjutnya adalah aspek pertahanan dan keamanan. Dengan adanya korupsi di Indonesia, sistem pertahanan dan keamanan yang ada di Indonesia seringkali terganggu. Baik itu batas negara ataupun sistem pertahanan keamanan lainnya, seringkali terganggu akibat adanya korupsi yang ada di Indonesia. Adapun beberapa dampak yang terjadi akibat adanya korupsi di Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan. Di antaranya yang pertama ada lemahnya alutsista dan sumber daya manusia. Yang kedua, lemahnya garis batas negara. Dan yang ketiga, menguatnya kekerasan di dalam masyarakat. Yang terakhir adalah aspek lingkungan. Korupsi yang merajalela di lingkungan pemerintahan akan menurunkan kredibilitas pemerintah yang berkuasa. Ia meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai tindakan pemerintah. Jika suatu pemerintahan tidak lagi mampu memberikan pelayanan terbaik bagi warganya, maka rasa hormat rakyat dengan sendirinya akan luntur kepada pemerintahan tersebut. Korupsi juga memberikan dampak yang sangat
terpengaruh dalam bidang aspek lingkungan. Yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan, dan yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Berikutnya, yaitu nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Pada dasarnya korupsi terjadi karena adanya faktor internal yaitu niat dan faktor eksternal yaitu kesempatan. Niat lebih terkait dengan faktor individu yang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut, sedangkan kesempatan terkait dengan sistem yang berlaku. Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada semua individu. Setidaknya ada 9 nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk ditanamkan kepada semua orang. Yang pertama yaitu kejujuran, yang kedua kepedulian, dan yang ketiga kemandirian, yang keempat kedisiplinan, yang kelima tanggung jawab, yang keenam sederhana, yang ketujuh keberanian, dan yang kedelapan keadilan. Selanjutnya yaitu upaya dalam pemberantasan korupsi. Upaya dalam pemberantasan korupsi ini yaitu terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama upaya pencegahan atau preventif, yang kedua upaya penindakan atau kuratif, yang ketiga upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa, dan yang terakhir yaitu upaya edukasi LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Kemudian peran dan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi yang pertama yaitu menjaga diri dan komunitas mahasiswa bersih dari korupsi dan perilaku koruptif. Yang kedua yaitu membangun dan memelihara gerakan anti korupsi. Kemudian untuk upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam pemberantasan korupsi yaitu yang pertama menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Yang kedua, mahasiswa bisa membuat koperasi atau kantin jujur. Yang ketiga, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Dan yang terakhir yaitu menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Baik, sekian video presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.